dan apapun yang terasakan tiada terlepas daripada kudrat iradat Allah yang di dalamnya terdapat hikmah ilmu Allah untuk menjadi dasar dan pedoman bagi orang yang beriman di dalam memperbaiki diri untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik dan terlebih baik lagi sebagai abdun, sebagai hamba, abdun syakuro, sebagai hamba yang pandai bersyukur. Menyimak dari segala apa-apa yang sudah didiskusikan bersama, dari apa-apa yang sudah dimuzakarahkan bersama, dari segala penyampaian apapun itu yang telah diutarakan, yang telah disampaikan oleh beberapa di antara kita, semuanya tidak terlepas daripada kudrat iradat Allah yang di dalamnya terdapat berkahnya. Jika tidak ada kudrat iradat Allah yang di dalamnya pun terdapat berkahnya, maka tentunya tidak akan dapat masing-masing diri tadi menyampaikan pandangan-pandangan yang kalian sampaikan berdasarkan ilmu. Maka apa yang tersampaikan jika dikatakan tidak ada salahnya semuanya, hanya saja tinggal untuk memfokuskan perhatian dan pandangan kepada siapa pemilik ilmu. Jadi jangan sampai ketika menyampaikan ilmu, ketika menyampaikan suatu pandangan, yang tersadari ialah ini karena aku tahu, atau ini karena aku belajar, ini karena aku pintar, ini karena memang aku sudah menguasai ilmunya. Itu jangan sampai. Sebab fitrahnya manusia itu bodoh. Contohnya anak bayi itu, contohnya begitu awal anak bayi itu ia dilahirkan, kada tahu apa-apa, apa aja kada tahu sama sekali. Mengucap huruf A saja kada tahu, mengenali sekelilingnya apalagi tambahnya kada tahu. Namun dengan kemurahan kasih sayang Allah, Allah ajarkan si anak bayi tadi, Allah ajarkan anak bayi tadi ilmu Allah. Allah perkenalkan kepada anak bayi tadi pengetahuan melalui, nah ini yang perlu digarisbawahi, melalui siapa yang paling dekat kepada anak bayi tadi? Ibunya dan bapaknya, orang tuanya, ya kan kayak gitu loh. Melalui artinya apa?
mengajarkan ilmu kepada anak bayi. Allah menyampaikan pengetahuan ilmu kepada anak bayi yang bodoh itu tadi secara tidak langsung. Allah yang mengajarkan manusia itu, alamal insana malam ya'lam. Kata Allah, akulah yang mengajarkan manusia itu dari apa-apa yang sebelumnya ia tidak ketahui. Nah, jadi Allah itu mengajarkan ilmu, menyampaikan pengetahuan ilmu itu dengan dua cara. Ada yang secara langsung, artinya Allah sendiri secara langsung mengajarkan ilmu kepada si bulan atau kepada anak bayi tadi secara langsung. Bagaimana itu? Secara sir Allah yang ada pada diri anak bayi itu. Itu namanya secara langsung. Dan ada juga Allah mengajarkan ilmu, menyampaikan pengetahuan kepada anak bayi itu tadi secara tidak langsung. Namun hakikatnya Allah juga mengajarkan, iya kan? Secara tidak langsung. Nah, yang secara tidak langsung tadi itulah melalui wakilnya Allah di muka bumi. Kalau anak bayi tadi wakilnya Allah di muka bumi ya orang tuanya. Itu wakilnya Allah juga. Orang tua itu, orang tua kita nih nah, orang tua bayi itu nah, itu wakilnya Allah di muka bumi untuk si bayi tadi. Agar Allah dapat mengajarkan ilmunya, dapat menyampaikan pengetahuannya melalui wakilnya tadi. Wakilnya kepada si bayi tadi, ya orang tua tadi. Nah, itu namanya secara tidak langsung. Makanya kenapa ikatan batin bukan hanya ikatan zahir, ikatan batin antara orang tua dengan anak itu dipandang Allah. Sampai-sampai bila ada hal yang membuat sakit hati si orang tua tadi, kualat kan si bayi tadi atau si anak kecil tadi kan, berangsur-angsur setelah dia tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu kemudian dia membuat sesuatu hal yang menyakiti orang tuanya, kualat kan? Kualat. Kenapa? Karena orang tua tadi wakilnya Allah untuk dia, untuk si anak tadi. Allah mewakilkan dirinya. Nah, ini bahasa kasarnya sudah. Allah mewakilkan dirinya pada orang tua tadi untuk si anak. Makanya disuruh berbakti kepada orang tua. Itu salah satu contoh iktibar yang dapat diambil sebagai pengetahuan ilmu bagi setiap diri. Nah, sir orang tua tadi itu sangat erat sekali ternyatakan pada diri si anak. Sir orang tua tadi sangat erat sekali ternyatakan pada diri si anak melalui an-nasar.
ayah dan ibu, iya kan? Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Bila pada diri si anak itu ada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, maka bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum yang ada pada si anak itu hak orang tua. Itu hak orang tua yang ternyatakan pada diri si anak. Nah makanya si anak tadi itu kan bisa macam-macam lawan kuitannya, lawan orang tuanya. Jadi wakil-wakil Allah di muka bumi ada yang ternyatakan dalam wujud orang tua zahir, ya ayah mama kita. Ada wakil Allah di muka bumi sebagai orang tua rohani kita, ya guru-guru kita. Siapapun dia, mungkin bertitel ustadzkah, kiaikah, syekhkah, mursyidkah, dan lain sebagainya. Apabila dirinya adalah termasuk kategori orang tua rohani, berarti wakil Allah juga bagi kita di muka bumi. Ada lagi wakil-wakil Allah yang dinyatakan di muka bumi sebagai atau dalam wujud. Dalam wujud ini yang saya ceritakan yang secara tidak langsung tadi lah, ya kan? Ada juga wakil-wakil Allah di muka bumi yang Allah nyatakan dalam wujud para alim ulama. Artinya orang-orang yang Allah titipkan ilmunya. Mungkin mereka itu adalah alim ulama entah dimanapun, walaupun bukan guru kita, di situ juga ada ilmu Allah Ta'ala. Di situ juga ada sir Allah Ta'ala. Maka berarti mereka-mereka itu pun tiada lain wakil-wakil Allah di muka bumi. Apalagi alim ulama itu mungkin sebagai guru kita, tambahnya sudah sebagai ulama, sebagai guru kita lagi, terdobel lah. Apalagi sudah sebagai ulama, sebagai guru kita, sebagai orang tua johir juga bagi kita, makinnya ya Allah. Ada lagi wakil-wakil Allah Ta'ala di muka bumi yang Allah nyatakan dalam wujud aulia-aulia Allah, wali-wali Allah yang mungkin kita tidak mengenalnya dan kita tidak tahu di mana ia, di mana mereka. Karena sifat aulia-aulia Allah itu pada hakikatnya tidak ada yang mengenal aulia-aulia Allah kecuali sesama mereka. Ini kalau kita berbicara wali-waliullah, aulia-aulia Allah, tidak ada yang mengenal mereka melainkan sesama mereka. Nah di sini berlaku husnuzon tadi, baik sangka. Kenapa? Bisa jadi nambah hadapan dengan kita itu termasuk waliullah. Bisa jadi nang duduk bersama kita itu aulia Allah, tapi kita kada tahu. Di situ berlaku husnuzon. Bila kita suuzon, celaka kita. Kayak itu. Allah sembunyikan di antara wakil-wakilnya, ya para aulia-aulia Allah tadi.
Nah, termasuk di antara wakil-wakil Allah yang Allah nyatakan di muka bumi dalam wujud para nabi, para rasul, termasuk Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan beliau pun wakil Allah di muka bumi. Nah, baik itu orang tua zahir kita, baik itu orang tua rohani bagi kita, baik alim ulama yang mungkin bukan guru kita tapi dia alim ulama, baik mereka itu aulia Allah, wali-waliullah yang kita tidak mengetahui di mana ia berada. Semuanya itu orang tua kita secara zahir, orang tua rohani, alim ulama, wali-waliullah atau aulia-aulia Allah, semua mereka itu berkiblat kepada Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita yang sebagai manusia biasa, katakanlah kita yang sebagai manusia bodoh, katakanlah, dibawa, diarahkan, dituntun, dibimbing untuk menuju kepada Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Karena hak Allah sebenar-benarnya wakil Allah di muka bumi yang 100% Allah nyatakan kewalian Allah di muka bumi turunnya kepada Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Itu kiblatnya kah? Siapapun mereka, wali-wali kah, aulia-aulia, alim ulama kah, guru-guru kita kah, semua mengarahkan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Termasuk orang tua zahir kita, bila beliau, mereka itu orang tua kita diperjalankan di jalan agama Allah, pasti juga akan membawa kita kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kalau mereka itu tadinya orang tua zahir kita yang diberikan ilmu agama oleh Allah, guru-guru kita yang disebut ayah rohani bagi kita, para alim ulama, para wali-waliullah, aulia-aulia Allah, mereka itu mengarahkan, menuntun kita, membimbing kita, membawa kita kepada Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Kita sami'na wa ta'na kada? Ya Allah. Kenapa? Karena kita akan dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita sami'na wa ta'na, kebawa kita. Itu aja rumusnya. Bila kita kada sami'na wa ta'na, tertinggal kita. Nah, tadi kalau perbincangan kita tadi itu dari wakil-wakil Allah di muka bumi, apakah itu orang tua zahir, apakah itu orang tua rohani, apakah itu alim ulama, aulia Allah. Yang dibahas tadi berarti mengenai orang tua rohani yang kita sebut guru, ya kan? Dalam penyebutan kita menyebut guru. Secara hakikatnya orang tua rohani. Selama orang tua rohani bagi kita, membawa kita, menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita untuk sampai kepada Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW.
maka tidak ada harga yang harus dibayar melainkan sami'na wa ata'na. Itu aja. Tanpa melihat celah, tanpa melihat keburukan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu akan menghijabi hati kita. Tujuan kita apa? Rasulullah, kan kayak gitu lah. Tujuan kita Sayyidina Muhammad SAW. Itu tujuan kita dan kita pandang tanpa kita melihat celah. Tanpa kita melihat celah, tanpa kita melihat keburukan, tanpa kita melihat kekurangan, tanpa kita melihat kelemahan yang mungkin ada pada guru-guru kita, alim ulama kita, ayah rohani kita. Biarlah itu menjadi urusan antara alim ulama itu, antara guru-guru kita, antara ayah rohani kita dengan Tuhannya. Kita kada tahu apa maksudnya, kan begitu lah. Satu contoh untuk iktibar, untuk mengambil hikmah pelajaran. Satu contoh untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Dulu Abah Guru Jumri itu lah, saya tadi katakan jangan pandang celak, jangan pandang keburukan. Selama guru kita itu mengarahkan kita kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah, maka harga yang harus dibayar adalah sami'na wa ata'na. Abah Guru Jumri dahulu bahari, karena rumah beliau itu di ujung, di tempat nang sunyi, di tempat nang sepi. Secara lahiriah beliau itu memelihara anjing. Menurut orang syariat, tahu sendiri apa kan hukumnya, ya kan? Tapi secara lahiriah beliau memelihara anjing. Najar Paman Johan 9 berarti menghitungi Paman nih. Saya aja kan tahu berapa. Rupiah, enak di motor rupiahnya. Belum dilihat kenapa rupiah. Singkat cerita, untuk mengambil ilmu iktibar tadi, ilmu dan hikmah tadi, singkat cerita, ada momen tertentu Abah Guru Jumri ini hendak berangkat menemani ibu, istri beliau disekolahkan oleh Pertamina, kalau ada salah Kecepu kakak manakah waktu itu. Abah Guru Jumri menemani berangkat, lalu berpesan kepada kita nih nang biasa guring di rumah beliau. Karena dulu bahari kita ini banyak diantara kita nangguring di rumah beliau, di ruang tamu apa segala macam. Hampir tiap malam tidur di rumah Abah Guru Jumri. Saking senangnya tuh bukan hanya ilmu yang membuat senang, bukan, karena sambung sir tadi tuh yang membuat senang. Sampai akhirnya tuh rasa senang tadi itu membawa diri kita senang guring di wadah beliau, di rumah beliau. Nah, Isa salah satunya nih yang suka guring di situ juga. Bukan mengejar ilmu aja, bukan, sambung sirnya itu yang membuat senang. Kalau di kita nih semingguan kada ada aktivitas, kosong pondokan nih, kada ada orangnya. Ngumpulnya rame paling malam Sabtu, malam Kamis. Habis itu tidak ada orangnya. Paling malam aja kita berkumpulan itu mungkin berapa orang. Siang kosong tuh Pak. Tapi sekarang ada yang rancak biar siang gini, ada juga di sini. Nyaman Pak, mewarisi sifat Allah Subhanahu, ya. Mewarisi sifat Allah, ya kan? Jadi senang tuh Pak. Lalu Jarabah Guru Jumri kepada beberapa di antara kita,
abahnya hendak tulak dan kai mandangannya ibu ikamnya berangkat. Tolonglah itu anjing-anjing itu diberi makan. Beri makan anjing. Iyo. Mungkin di antara kita, beberapa di antara kita yang diperintah tadi itu ada yang kada suka, mungkin di antara kita yang diperintah tadi itu ada yang jijik, mungkin. Ya kan? Bisa aja kalau lah. Karena terpandang apa? Terpandang anjingnya. Kada terpandang abah guru yang memerintahkan. Ya kan? Tolong diberi makan. Hari-hari jam-jam makannya, jam ini itu makanannya di sana. Nah, daging dia yang dikresek daging. Kita makan di rumah makannya iwak karing. Nang guringan di rumah cuma diberi iwak karing. Nang disuruh makan tadi peliharaan tadi diberi makan daging. Harap nang dipeliharanya daripada nang guring di rumah. Jangan panjang pandang johirnya, kan gitu kalau lah. Amunnya memandang dohir, buka tuh pak, lari, kada belajar lagi. Yakin itu kada belajar lagi sudah. Bahwa apa itu dia untuk melihara anjing pulang. Sudah kayak itu disuruh lagi kita beri makan. Aku kada mau, kada turun lagi. Nah ya sudah. Kalau di sini cuma beri makan burung. Ya kan? Di sini cuma beri makan burung, kucing paling, ya lah. Sana beri makan anjing. Tadi poinnya yang perlu dicatat. Ada wakil-wakil Allah yang Allah nyatakan di muka bumi dalam wujud. Nah itu yang digarisbawahi, ya kan? Itu yang digarisbawahi dalam wujud. Ada dalam wujud orang tua johir kita, mama bapak kita. Ada dalam wujud orang tua rohani kita, ya kalau lah guru-guru kita. Yang digarisbawahi dalam wujud. Nah berarti itu yang kita pandang. Maka berlakulah sami'na wa ata'na tadi, tidak lagi membeda-bedakan apakah secara zahir maupun secara batin. Mungkin awalnya secara zahir begini, secara batin begini, kan kayak itu. Seolah-olah ada pembeda. Kalau secara zahir kita sami'na wa ata'na jadi demikian, kalau secara batin sami'na wa ata'na dengan cara demikian. Tapi ketika sudah diketahui sir tadi, maka tidak ada beda. Sami'na wa ata'na secara zahir, iya itu secara batin juga. Karena zahir batin itu kada terpisah, ya kan? Bila engkau sami'na wa ata'na secara batin, ya harus secara zahir juga, karena kada terpisah. Nah itu yang membuat seseorang sehingga Allah nantinya akan nyatakan nur Allah itu pada diri seseorang tadi. Ketika dia dapat menangkap sinyal sir Allah kepada wakil Allah yang dinyatakan Allah pada diri wakil Allah dalam wujud. Kalau dalam pembahasan kita tadi sebelum saya turun tadi, dalam wujud orang tua rohani. Atau sebutan apapun kalian mengatakan. Ada yang mengatakan guru kah, mursyid kah, apakah dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadikan diri kita
dinyatakan Allah akan nurnya menerangi qalbun, batin setiap diri kita, sehingga setiap harinya, setiap tahunnya kalian akan merasakan sendiri perubahan-perubahan menjadi lebih baik dan terlebih baik lagi. Bisa dievaluasi kok, bisa. Bagaimana mengevaluasinya? Contoh aja potong kompas. Dahulu sebelum kita belajaran, dahulu sebelum kita bergabung di majelis teknik, majelis ini masih bungol, masih bodoh, masih jahil. Lalu kemudian kita belajar dengan izin Allah, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Coba flashback, dulu kita nang jahil sama dengan nang kita sekarang nang rancak berduduk di majelis nena. Tentu ada perubahan yang mungkin dulu kita kadakawa mengetahuinya, yang dulu mungkin kita kadakawa memperkirakan, yang dulu mungkin kita kadakawa menggambarkannya kayak apa. Tapi sekarang kita sudah bisa evaluasi, kita bisa flashback. Oh, ternyata dulu sebelum aku belajar, bujur-bujur aku nih bebal, nah katakanlah demikian. Bujur-bujur dulu itu aku nih preman, kan istilahnya kayak itu. Bujur-bujur buta tuli dulu, sekarang alhamdulillah, kan begitu. Satu hal mungkin yang kada tersadari, kadusan yang lain-lain kan banyak, macam-macam. Mungkin satu hal saja kecil sekali mungkin menurut kita, tapi dalam perjalanan hidup itu sangat besar sekali. Apa? Seolah-olah tanpa kita sadari dan seperti sudah otomatis di dalam diri kita, ketika hendak menjalani sesuatu hal apapun, maka ada remnya di dalam diri kita, ada aba-abanya di dalam diri kita, ada apa ngarannya itu rambu-rambunya di dalam diri kita, yang mungkin dulu sebelum belajar kada tahu dengan hal itu. Istilah kata lampu merahnya dihantam aja dulu sebelum belajar. Tapi setelah belajar, rambu-rambu itu ada di dalam diri kita. Satu contoh saja, misalkan hendak berbohong. Begitu sudah naik ini kata-kata kalimat berbohong, ini pelajaran dasar kalau waktu awal pembuka 0 titik alif. Hendak berbohong ini sudah sampai di atas sini. Hendak berbohong, apa di dalam berkata? Bohong ini. Ya Allah. Nah, dulu mungkin masa jahil kada terhiraukan itu. Tapi setelah belajar, ada rambu-rambunya di dalam. Nah, tinggal bagaimana kita kokoh di dalam mematuhi rambu-rambu itu. Itu bagian dari sami'na wa ata'na kita kepada guru kita, sami'na wa ata'na kita kepada mursyid kita, akhirnya membekas kepada sami'na wa ata'na kepada diri kita sendiri. Itu bias. Tapi kalau kita kada sami'na wa ata'na kepada guru kita, kita kada sami'na wa ata'na kepada mursyid kita, maka jangan salahkan diri guru kita ketika kita kada sami'na wa ata'na kepada diri kita sendiri. Karena cerminannya ke situ. Kalau kita terbiasa sami'na wa ata'na kepada guru kita, maka sir guru kita itu akan memancarkan nur ke dalam diri kita, sehingga kita pun dapat sami'na wa ata'na kepada hayat atau batin di diri kita. Itu rumus. Dahulu semasa belajar lawan Abah Guru Jumri, di awal-awal mungkin sekitar 2 atau 3 bulanan lah kayak itu,
Pertama kali yang menjadikan bahan untuk pembelajaran di diri selain ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang membekas di diri, ujar beliau, gurumu nakai guruku, guruku ya gurumu. Nah, sejak itu lalu tertanam di dalam diri. Sejak itu di setiap malam pembelajaran maupun di setiap bertemu dengan beliau, keluar untayan-untayan ilmu dari lisan beliau. Yang tertangkap adalah ketika beliau mengajar, di dalam hati berkata, yang menyampaikan ilmu itu adalah Nabi Sini Juwana melalui lisan beliau. Itu yang tertangkap. Yang menyampaikan ilmu di papan tulis itu ya yang di dalam diri ini tadi tersampaikan melalui lisan beliau. Karena yang di dalam diri ini ya yang di dalam diri beliau. Itu maksudnya gurumu ya guruku, guruku ya gurumu. Nah, itu yang tertanam di waktu itu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bertahun-tahun lamanya itu yang tertanam. Ketika beliau menyampaikan ilmu, bahwa yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan pengetahuan adalah si guru yang ada pada diri ini melalui lisan beliau. Dan guru yang ada di sini tadi yang ada di dalam diri beliau juga keluar melalui lisan beliau. Berarti satu circle lah. Satu circle lah. Secara batin berguru kepada sir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara batin, secara hakikat belajar kepada sir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara zahir yang terpandang di papan tulis tadi, abah guru yang sudah wajib adanya untuk dihormati, disayangi, dikasihi, dicintai sebagai abah guru secara zahir. Secara batin sir Rasulullah. Itu aja dulu itu yang terpandang. Ini baru 2-3 bulanan kita belajar kan saat itu. Jadi ketika melihat abah guru Jumri, ini lahiriahnya abahku, batinnya sir Rasulullah ternyatakan juga pada diriku. Setiap memandang beliau, setiap bertemu beliau, setiap mendengarkan petua ilmu dari beliau, secara zahir ini abahku, abah guru maksudnya. Secara hakikat, secara batin sir Rasulullah. Sehingga tidak ada celah, tidak ada celah sedikit pun juga untuk apa aja kita itu siang itu kayak ini urinya itu kayak ada. Kenapa? Karena kita kada tahu rahasia beliau. Ya Allah, kita kada tahu rahasia beliau itu kayak apa. Nang mengetahui Allah dan Rasulnya. Dan satu hal yang perlu kita tangkap, kalau beliau itu adalah, ini saya bercerita abah guru lah, abah guru Jumri. Kalau beliau itu adalah wakilnya Allah di muka bumi untuk diriku, sehingga aku belajar. Beliau itu adalah wakilnya Allah. Maka berarti secara tidak langsung aku ini diperjalankan Allah untuk mengenal Allah melalui sir Rasulullah yang ternyatakan pada diri abah guru Jumri. Kayak itu lah. Berarti ketika kita tersalah pandang, yang kita pandang celah, cacat, lemah, kekurangan dan lain sebagainya, berarti siapa yang dicela? Ya kan? Itu yang menghambat seseorang sehingga kan jadi.
yang menghambat seseorang dalam perjalanan ilmu, dalam perjalanan rohani, sehingga dia tidak dapat naik, mungkin hanya di jalan tempat atau mungkin mundur ke belakang. Kenapa? Karena yang dia lihat celahnya, kelemahannya, itu yang kita pandang. Padahal di dalam pelajaran syariat, di dalam pelajaran dasar, ini pelajaran dasar. Di dalam pelajaran dasar, coba ingat berataan ketika kita mencela seseorang yang di situ, siapa yang dicela? Diri kita seorang lah. Ketika kita buruk sangka kepada seseorang, siapa yang diri kita seorang lah. Ketika kita mencela di situ, kita mencela yang di diri kita. Ketika kita mencela yang di diri kita, berarti mencela Allah Ta'ala, ya kan? Ini orang lain, apalagi guru kita, ya kan? Lawan orang lain aja tuh, nah kita bisa kena imbasnya. Lawan orang lain, orang biasa katakanlah, kita bisa kena imbasnya. Apalagi yang kita ungkai guru kita. Apakah ada kata double kahanunya tak? Imbasnya. Sudah kayak gitu kita belajar, pulang lawan guru kita deh. Kada tahu malu kan kita, ya kan? Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun umpat duduk, tapi nang di papan tulis, orang nang di papan tulis itu kita hujat terus. Nah itu nah. Ini sebagai iktibar pembelajaran, karena yang saya sampaikan ini ya itu yang saya amalkan semasa saya belajar dulu. Ada saudara-saudara pembelajaran di zaman itu mengatakan abang guru itu begini, baca. Saya kada peduli, itu bukan urusanku. Itu aja dalam hati. Termasuk itu tadi, apa guru itu jarang melihara anjing, itu kan kada boleh, itu kan haram, apa segala macam. Saya menanggapinya, itu bukan urusanku, ya lah, itu bukan urusanku, itu urusan Abah Guru dengan Allah Ta'ala. Beliau yang tahu apa rahasia di balik itu. Nah kayak itu. Nah, bila kita pandai introspeksi yang demikian, bila kita pandai mengevaluasi yang demikian, lalu kita pandai untuk mengamalkan yang demikian, itulah yang akan membawa diri kita mengalami suatu perubahan menjadi baik, lebih baik, dan terlebih baik lagi. Disitulah kunci daripada sami'na wa ata'na. Karena sami'na wa ata'na itu nanti akan berjalan otomatis. Kada apa ngarannya? Kada dibuat-buat lagi. Kenapa? Yang ada senang, itu aja sudah. Yang ada senang. Tadi dicontohkan, nah kenapa kita nih beramai-ramai beberapa orang tuh guring ada abah guru jumri tadi karena senang, bukan semata-mata karena abah ini menyampaikan ilmu, bukan hanya itu, senang. Kenapa senang? Karena tersambung sir. Kalau orang sudah senang dan tersambung sir, maka otomatis sami'na wa ata'na, baik secara zahir maupun secara batin, tidak ada lagi bedanya. Mungkin itu aja, dan itulah yang dikatakan adab. Bukan adab itu nanti di hadapan guru inya sopan, santun, menunduk, ya Allah. Begitu keluar jauh dari guru, di sana ngomongin orang macam-macam. Itu kan ada adabnya, bukan yang itu maksudnya. Itu namanya lain di mulut, lain di hati. Ibarat kura-kura dalam perahu. Ya Allah, sudah kura-kura dalam perahu, terbalik pulang kura-kuranya. Nah,
Ya, cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini, sedikit untuk menguraikan daripada menyimpulkan daripada apa-apa yang disampaikan oleh beberapa di antara kita. Semoga dapat menjadi dapat lebih memahami lagi dan lebih mengerti lagi apa sih itu yang dikatakan sambung sir, dan apa sih sebenarnya sami'na wa ata'na, dan apa sih adab-adab tadi. Ya, semoga menjadi berkah bagi setiap diri kita. Insya Allah diberkati setiap diri kita, karena kita berada di bulan Ramadan. Allah akan melipat gandakan berkah-berkahnya bagi para orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, termasuk orang yang menuntut atau mengkaji ilmu Allah Ta'ala. Pada hakikatnya, siapa yang mengkaji ilmu Allah Ta'ala, pada hakikatnya sama halnya dia mengkaji Al-Quran. Siapa yang mengaji Al-Quran, maka berarti mereka akan dimasukkan sebagai ahlullah. Ahlullah itu ialah dalam tanda kutip keluarga Allah. Dan semoga kita semua termasuk ahlullah, termasuk orang-orang yang dinyatakan Allah sebagai keluarga Allah. Semoga berkah Allah menyertai selalu setiap diri kita di setiap waktunya, zahiru wal batinu, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuratina wa barakatina wa maulana Muhammad.